Pernah kebayang gak, gimana rasanya terjebak di kota terpencil, di tengah badai pasir paling gila, bareng sama sekelompok penjahat yang lagi berburu harta karun? Dan lo, cuma seorang polisi sendirian, harus jadi benteng terakhir. Nah, cerita ini persis kayak gitu. Kita bakal dibawa ke Mangya, sebuah kota di tengah gurun yang sepi, tempat angin gak cuma bawa pasir, tapi juga rahasia gelap yang siap terkubur. Film ini dibuka dengan suasana yang bikin kita langsung ngerasa tegang. Ada seorang polisi, namanya Xia Laoshi, atau yang biasa dipanggil Officer Xia. Dia ini bukan polisi biasa, guys. Orang-orang di medan perang dulu ngasih dia julukan Wildcat atau kucing liar. Katanya, dia itu kayak burung hantu, burung bangkai yang spesialis meledakkan isi perut mayat. Kedengarannya serem banget, ya? Tapi dari sini kita tahu kalau dia bukan orang sembarangan, dia udah ngelihat banyak hal mengerikan. Sekarang, dia lagi ngurusin kasus yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ngegambarin banget gimana susahnya hidup di Mangya. Ada seorang pria yang lagi diinterogasi, namanya Zheng Nianyu. Dia ini kabur, terus sekarang balik lagi. Officer Xia tuh ngomongnya pelan, tapi tegas. Dia bilang, lari itu nggak menyelesaikan masalah. Di Mangya, orang-orang saling kenal, saling bergantung. Tapi sekarang, tambang udah nggak ada, orang-orang pada pergi, bisnis mati. Gimana mau nyari uang? Di tengah obrolan itu, masuklah Li Hong, seorang gadis muda yang kerja di restoran. Dia bawa makanan buat Officer Xia. Tapi, Officer Xia malah ngambil sesuatu yang aneh, kayak semacam buku catatan kecil, terus bilang, ini buat dilihat, bukan buat dimakan. Li Hong kayaknya polos banget, dia bilang dia kenal orang yang suka makan kayak gitu. Obrolan mereka tuh santai, tapi kita bisa ngerasain ada semacam hubungan kakak adik di antara mereka. Atau setidaknya, Officer Xia ini peduli banget sama Li Hong. Li Hong ini sebenarnya pengen banget pergi dari Mangya. Dia bilang kota ini membosankan, dia pengen ke Shenzhen. Dia ngerasa kayak anjing yang bisa dibuang kapan aja. Officer Xia, dengan ekspresi yang sulit diartikan, bilang kalau dia nggak akan ninggalin Li Hong sendirian. Dia janji bakal bawa Li Hong pergi sama-sama, kalau memang dia harus pergi. Tapi, dia juga bilang, Mangya itu tempat yang nggak bisa nahan orang. Kalau Li Hong pergi, itu baru masalah besar. Dia nyuruh Li Hong ke Shenzhen duluan, nanti kalau udah ketemu, dia janji bakal cerita semuanya. Kita bisa ngerasain beratnya keputusan ini, guys. Ada rasa sayang, tapi juga ada beban yang nggak bisa dia ceritain. Nah, pas Li Hong mau pergi, tiba-tiba muncul seorang wanita misterius. Namanya Kuema Duo. Dia ini cantik, tapi auranya kuat banget, kayak wanita yang punya banyak rahasia dan kekuasaan. Dia nyindir Officer Xia. Wah, ternyata nyembunyiin adik kandung, ya? Terharu juga. Dia kayaknya tahu banyak hal tentang Officer Xia dan Li Hong. Dia bilang Li Hong gak tahu apa-apa, dan dia gak akan bisa keluar dari pintu ini. Kita langsung ngerasa ada bahaya yang datang. Kuema Duo ini ternyata punya anak buah. Dia bilang, Mangya bakal kacau. Orang yang bertahan di sini berbahaya. Dia nyuruh Li Hong pergi, tapi dia juga nahan Li Hong. Dia bilang, dia bisa nganter Li Hong pergi, tapi dia butuh sesuatu dari Officer Xia. Ternyata, dia ini nyari sebuah buku catatan, yang dia sebut buku rekening atau ledger. Buku ini nyimpen semua lokasi harta karun yang disembunyiin sama bos besar mereka, Daga, yang sekarang lagi nggak sadarkan diri. Kuema Duo bilang, kalau Officer Xia ngasih buku itu, dia bakal biarin Li Hong pergi. Tapi kalau enggak, Li Hong nggak akan selamat malam ini. Tegang banget, guys. Officer Xia dihadapkan pada pilihan sulit. Dia harus milih antara keselamatan Li Hong atau menjaga rahasia buku itu. Dengan berat hati, dia akhirnya ngasih bukunya ke Kuema Duo. Kuema Duo, begitu dapat bukunya, langsung nyuruh anak buahnya ngelepasin Li Hong. Dia juga ngasih peringatan keras ke Li Hong. Begitu keluar, jangan pernah sebut-sebut soal Mangya. Jangan bilang kenal gue. Lari sejauh mungkin. Jangan pernah nengok ke belakang. Li Hong lari, dan kita bisa ngelihat betapa takutnya dia. Officer Xia cuma bisa ngeliatin Li Hong pergi, dengan tatapan yang penuh penyesalan dan kesedihan. Setelah Li Hong pergi, Officer Xia langsung balik ke kantor polisi. Ternyata, Mangya beneran kacau. Badai pasir yang gede banget, yang mereka sebut musim angin, mulai menerjang. Anginnya bener-bener gila, bikin semua komunikasi putus. Telepon rusak, sinyal hilang. Mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Dan di tengah kekacauan ini, ada sebuah kasus besar yang terjadi. 3 orang tewas. Ada yang namanya Yu Jing, seorang dokter, dan 1 orang lagi. Ini bukan kasus biasa, ini pembunuhan terencana, dilakukan oleh orang-orang profesional. Officer Xia dan rekan-rekannya panik. Mereka cuma punya sedikit personel, sedikit senjata. Mereka nyuruh semua warga buat tetap di rumah, ngunci pintu rapat-rapat. Kita bisa ngebayangin betapa mencekamnya suasana saat itu. Badai pasir di luar, pembunuh berkeliaran, dan mereka terputus dari bantuan.
Di tengah badai, Officer Sia mulai menyelidiki. Dia menemukan sebuah lubang besar di gudang salah satu warga. Awalnya warga itu bingung, gak ada barang yang hilang, tapi kok ada lubang? Officer Sia langsung tahu, ini pasti ada hubungannya sama kasus pembunuhan ini. Lubang itu kayak sebuah tanda atau petunjuk. Sementara itu, kita dibawa ke sisi para penjahat. QMA2 ternyata masih punya rencana lain. Dia nyuruh Officer Sia buat bunuh Dage, bos besar mereka. Dia ngasih semacam racun, nyuruh Officer Sia masukin racun itu ke infus Dage jam 9 malam, terus nyalain lampu di atas restoran. Dia bilang, cuma Officer Sia yang bisa ngelakuin ini. Kita bisa ngelihat betapa manipulatifnya QMA2. Kemudian, kita ngelihat adegan di mana para penjahat lagi ngitung uang. Banyak banget, guys. 4 peti penuh uang. Totalnya sekitar 1,78 juta yuan, atau kira-kira 178 juta rupiah. Tapi, ada yang janggal. Uangnya kurang, dan radio mereka juga rusak. Ini terlalu kebetulan. Ada yang bilang ini cuma kebetulan, tapi yang lain bilang ini udah diatur. Officer Sia, dengan wajah lelah, ngeluh ke rekannya. Dia udah setengah tahun di sini, cuma ngurusin domba hilang sama hal-hal sepele. Sekarang ada kasus besar, dia malah disuruh ngitung uang. Dia ngerasa kemampuannya diragukan. Tapi rekannya bilang, justru karena dia dipercaya, makanya dia disuruh ngitung uang. Ini tugas penting. Officer Sia nggak bisa diam. Dia pergi ke pom bensin buat ngecek TKP. Dia mulai nyambungin benang merah. Dia ngecek data orang asing yang masuk ke Mangya beberapa tahun terakhir. Dia nemuin ada satu kelompok orang yang sering bolak-balik ke Mangya sebelum penyeberangan ditutup. Mereka ini adalah tim konstruksi. Dan lokasi-lokasi tempat uang disembunyiin itu, semuanya dibangun sama tim konstruksi ini. Dia nyimpulin, ada sekelompok bandit yang nyembunyiin uang dalam jumlah besar di Mangya, memanfaatkan proyek pembangunan. Sekarang, mereka sengaja mutusin semua komunikasi, memanfaatkan badai pasir buat ngambil kembali uang itu. Mereka terjebak, dan para bandit itu udah ngitung waktu dengan sempurna. Di sisi lain, para bandit lagi panik. Uang mereka ada yang nyolong. Siapa? Polisi. Mereka kaget, kok polisi bisa tahu? Huilu, salah satu anak buah Dage, mulai emosi. Dia bilang Dage udah nggak ada, mereka nggak bisa cuma diam aja. Dia nanya ke akuntan, apa yang Dage bilang waktu itu? Akuntan cuma bilang gimana cara minum obat, jemput mobil, nyebrang, dan ngambil peti di pom bensin. Gak ada yang bilang isinya apa, berapa banyak peti, atau gimana kalau ada masalah. Huilu bilang, Dage itu orang yang gak pernah mau ada masalah. Kalau ada masalah, ya orangnya yang bakal jadi masalah. Huilu mulai menghasut anak buah yang lain. Dia bilang, uang ini cukup buat mereka pensiun 2 kali. Kenapa mereka harus tetap jadi bandit yang cuma dapat gaji bulanan kayak rakyat biasa? Dia ngusulin buat ambil semua uang itu, terus bagi rata. Dia bilang, kantor polisi itu lemah, cuma ada beberapa polisi dan 1 senjata. Mereka bisa ngalahin polisi, ambil uangnya, terus kabur. Gak ada waktu buat ragu-ragu. Dia bilang dia lebih tahu daerah ini dibanding mereka semua. Angin ini kalau udah mulai, gak ada yang bisa kabur. Dia juga bilang, kalau mereka nunggu bantuan polisi datang, mereka cuma bakal ditangkap. Tapi, ada yang nanya, gimana dengan Dage? Huilu bilang, karena dia bisa nemuin lokasi uang, dia juga pasti udah ngurusin Dage. Kita bisa ngelihat betapa Huilu ini ambisius dan haus kekuasaan. Dia pengen jadi bos. Kembali ke Officer Sia. Dia cuma punya 3 orang dan 1 senjata. Dia nanya, pernah nembak? Rekannya bilang, pernah, tapi nembak sapi gila. Kita bisa ngerasain betapa nggak siapnya mereka buat menghadapi situasi ini. Officer Sia mikir, para bandit itu nggak langsung nyerang, mereka pasti lagi nunggu juga. Tiba-tiba, ada kabar kalau masalah Dage udah beres. Gimana caranya? Ternyata, QMA2 yang nyelesain. Dia nyuruh Officer Sia buat bunuh Dage, dan Officer Sia nurutin. Tapi, Officer Sia nggak percaya QMA2 beneran bunuh Dage. Dia bilang, QMA2 itu wanita licik, nggak mungkin dia mau bunuh Dage. Dia juga bilang, racun itu nggak akan langsung bereaksi, butuh 6 jam. Kalau sampai lidah Dage ketahuan, hari udah terang, semuanya udah jadi bubur. Nggak ada yang bisa berbuat apa-apa. Terus, ada kabar lagi kalau ada orang yang ngelaporin ke polisi. Lokasi uang yang disembunyiin cuma QMA2 yang tahu. Kalau Dage beneran bangun, gimana? Kalau nggak bangun, uang di angkuan itu adalah peti terakhir. Huilu langsung emosi, dia bilang dia yang bakal ngurusin. Dia nggak percaya ada yang bisa ngalahin dia. Dia nyuruh anak buahnya buat ngejagain Dage, mati atau hidup, pokoknya jangan sampai QMA2 macem-macem. Di tengah badai, Officer Sia ngelihat ada beberapa orang yang mencurigakan, mereka datang pakai mobil, kayaknya lagi nyari sesuatu. Dia nyuruh rekannya buat tetap di tempat, dia sendiri yang bakal ngecek. Dia masuk ke sebuah bangunan,
manggil-manggil, tapi nggak ada jawaban. Ternyata, dia nemuin mayat. Officer Sia terpukul banget. Dia ngerasa bersalah. Dia bilang, kalau gue nggak nyalain senter, dia nggak akan mati. Tapi rekannya bilang, nggak ada kalau. Malam itu, Officer Sia nggak bisa tidur. Dia ngerasa bersalah, ngerasa gagal. Dia ngelihat rekannya, Cao Luo, yang juga lelah. Cao Luo bilang, kamu satu-satunya yang selamat dari pasukanmu, kan? Officer Sia bilang, dia nggak butuh rekan, dia nggak bisa ngelindungin siapa-siapa. Tapi Cao Luo bilang, kamu selalu ngelindungin gue, Officer Sia. Cao Luo minta Officer Sia ngajarin dia gimana caranya bertahan. Officer Sia cuma bisa bilang, jalan selangkah demi selangkah. Tidur dulu. Pagi harinya, Officer Sia dan Cao Luo ngeliat mayat lagi di pom bensin. Mereka ngerasa panik. Tapi Officer Sia berusaha nenangin diri. Dia bilang, mereka lagi nyelesain kasus. Tiba-tiba, ada yang bilang kalau radio udah diperbaiki. Tapi, Officer Sia nemuin Li Hong yang lagi sembunyi. Dia kaget, kok Li Hong masih hidup? Padahal QMA2 bilang Li Hong udah mati. Li Hong bilang, QMA2 itu bohong. Dia bilang, QMA2 udah mati. Sekarang, mereka berdua ada di kapal yang sama. Li Hong bilang, para bandit punya radio, dan mereka bisa manggil bantuan. Radio itu ada di restoran. Officer Sia langsung pergi ke restoran buat ngambil radio itu. Tapi, ini ternyata sebuah jebakan. Di restoran, Officer Sia ketemu sama akuntan. Akuntan ini orangnya licik, pinter ngomong, dan punya banyak trik. Dia nyuruh Officer Sia duduk. Dia nanya nama Officer Sia. Officer Sia bilang, nama gue Sia. Akuntan gak percaya, dia bilang dia gak pernah dengar nama itu. Akuntan nanya kenapa Officer Sia datang ke Mangya. Officer Sia bilang, dia lagi pulang. Akuntan nyindir, restoran ini punya siapa? Officer Sia bilang, punya Zhao Beishan. Akuntan bilang, lihat, susah banget yang ngomong sama lo. Gak nanya berkali-kali, gak ngerti. Akuntan bilang dia datang buat ngecek buku rekening, bukan buat nagih uang. Dia nyuruh Officer Sia ngambil buku rekening itu. Officer Sia bilang, buku itu ada di bawah. Akuntan bilang, jangan buru-buru, Officer Sia. Ngobrol dulu sama kakek Chow Gen. Kakek Chow Gen ini kayaknya orang lokal yang dihormatin. Akuntan ngancem, kalau Officer Sia nggak ngasih buku rekening, dia bakal nyakitin kakek Chow Gen. Officer Sia berusaha tenang. Akuntan ini benar-benar licik. Dia nyuruh Officer Sia santai, nggak usah tegang. Dia nanya, lo dateng buat nyari gue, atau buat interogasi? Officer Sia bilang, nangkep lo buat diinterogasi. Akuntan bilang, kalau gitu, lo interogasi dulu aja. Cek buku rekening, nagih uang, terus pergi. Urutan ini benar, kan? Lo buru-buru pengen gue pergi. Ini bukan cara kerja polisi. Akuntan terus-terusan mancing Officer Sia. Dia bilang, angin di Mangya kenceng, Officer Sia nggak takut nggak bisa pergi? Officer Sia bilang, kalau nggak bisa pergi, ya berarti dia harus tetap di sini. Akuntan bilang, orang-orang lo nggak mikir kayak gitu. Officer Sia bilang, gue sendirian. Lo bertiga. Tapi akuntan bilang, nggak, di kota ini masih ada puluhan orang. Ini nggak ada hubungannya sama mereka. Kalau lo pengen jadi pahlawan, jangan salahkan gue kalau gue bikin monumen buat lo. Akuntan mulai ngasih tahu filosofinya. Dia bilang, apa gunanya mempertaruhkan nyawa buat beberapa nyawa murah? Officer Sia bilang, kalau bisa dilindungi, ya berharga. Akuntan suka orang yang keras kepala kayak Officer Sia. Dia bilang, Officer Sia nggak akan bisa ngehalangin dia. Officer Sia nanya, ngehalangin lo dateng atau ngehalangin lo pergi? Akuntan bilang, ngehalangin apa yang mau gue lakuin di sini. Akuntan yakin Officer Sia nggak punya peluang. Pertama, Officer Sia nggak kenal mereka. Kedua, Officer Sia nggak bisa nangkep dia. Kalau dia ditangkep, kota ini bakal kacau, bakal ada yang mati. Ketiga, Officer Sia nggak akan bisa nangkep dia. Dia bilang, orang-orang itu takut sama orang yang sok pintar, yang merasa dirinya spesial. Tapi dia, akuntan, beda sama orang-orang itu. Dia nggak peduli uang, tapi dia peduli sama Officer Sia. Orang-orang itu nggak peduli nyawa. Officer Sia ngingetin, bantuan mereka bakal segera datang. Akuntan nggak peduli. Dia malah nyindir Officer Sia, pistol lo kosong, ya? Cuma polisi gigi satu, mau nakut-nakutin siapa? Tegang banget, guys. Officer Sia nggak punya peluru. Dia cuma ngebluff. Akuntan tahu itu. Tiba-tiba, akuntan nyerang Officer Sia. Officer Sia berusaha ngelawan. Dalam kekacauan itu, ada tembakan. Susan, salah satu anak buah akuntan, tewas.
Officer Xia terpukul lagi. Dia ngeliat mayat Susan. Dia ngerasa bersalah. Dia bilang ke Cao Luo, lo pernah ngeliat orang mati? Cao Luo bilang, tentu aja pernah. Officer Xia bilang, pertama kali gue ngeliat orang mati, gue masih setinggi meja ini. Yang mati itu kakak gue. Dia ceritain gimana kakaknya meninggal. Dia bilang, orang kalau udah mati, badannya jadi kecil, kayak menyusut, pendek, pipih, bau kayak ikan busuk. Kita bisa ngerasain trauma yang Officer Xia bawa dari masa lalunya. Di tengah badai, Officer Xia dapat kabar kalau radio mereka rusak. Dia sadar, ini bukan kebetulan. Ini pasti ulah para bandit. Dia curiga kalau para bandit punya radio lain. Li Hong bilang, radio itu ada di restoran. Officer Xia langsung pergi ke sana. Sementara itu, kita ngelihat perpecahan di antara para bandit. Hui Lu sama akuntan berantem. Hui Lu nggak suka akuntan, dia ngerasa akuntan sok pinter, pengen ngalahin dia. Dia bilang, akuntan itu belajar dari QMA Duo, terus dari Grey Donkey, nggak ada yang benar. Dia bilang, uang yang banyak itu, mereka nggak pernah tahu ada uang sebanyak itu. Kenapa semuanya harus akuntan yang ngambil? Mereka ini bandit, tapi kok digaji bulanan? Mereka semua punya harga diri. Akuntan ngasih pelajaran ke Hui Lu. Dia bilang, hal terpenting buat manusia itu ada 4 kata, sadar diri. Sebelum mau ngambil sesuatu, timbang-timbang dulu kemampuan diri. Dia bilang, dia udah ngasih tahu Hui Lu, jangan dengerin yang nggak perlu didengar, jangan ngelihat yang nggak perlu dilihat, jangan ngomong yang nggak perlu diomongin. Dia nanya ke Hui Lu, apa pendapatnya tentang buku rekening itu? Hui Lu bilang, dia nggak pernah bunuh orang. Akuntan nantang Hui Lu buat taruhan. Dage, bos besar para bandit, akhirnya sadar. Dia bangun. Akuntan bilang, Dage, mereka ini nggak jujur, nggak patuh. Kita harus selamatin mereka duluan, jangan pergi. Dage bilang, mereka bakal pergi, tujuan mereka kan uang. Kalau udah dapat uang, nggak ada alasan buat nggak pergi. Akuntan ngerasa tertekan. Dia cuma pengen nggak ada lagi yang mati. Officer Xia, yang udah mulai putus asa, ngomong sama Li Hong. Dia bilang, lo mahasiswa, gue nggak ada yang bisa gue ajarin ke lo. Li Hong ingetin, waktu di Angkuan, Officer Xia pernah bilang, jalan selangkah demi selangkah, artinya fokus sama apa yang ada di depan mata. Officer Xia bilang, dia nggak maksud begitu. Di tengah badai, Officer Xia dan Li Hong berusaha bertahan. Mereka nemuin pistol yang pelurunya udah habis. Officer Xia ngajarin Li Hong gimana caranya ngecek pistol, gimana cara nembak. Dia ngajarin Li Hong dasar-dasar pertahanan diri. Dia bilang, setelah nembak terus-menerus, jangan sentuh larasnya. Li Hong ini meskipun polos, tapi dia punya semangat buat belajar. Li Hong nanya ke Officer Xia, lo pernah ngeliat orang mati? Officer Xia bilang, orang kalau udah mati, jelek, nggak berguna, bau, kayak ikan busuk. Li Hong terus-terusan bilang, gue tahu, lo lagi nyelesain kasus, kan? Officer Xia bilang, gue lagi bertugas. Li Hong bilang, dia pernah dengar kalau jam 12 malam, kalau ngaca tanpa pakaian, bisa ngeliat orang mati. Orang mati itu tahu segalanya, mereka bisa ngasih tahu siapa penjahatnya. Officer Xia bilang, itu omong kosong. Tapi Li Hong bilang, gimana kalau beneran? Sinyal radio mereka nggak stabil. Para bandit nggak bisa ngeliat, tapi mereka terus-terusan menggali. Officer Xia sadar, ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka. Nggak ada bantuan yang datang. Dia harus nyoba ke sana. Li Hong bilang, Officer Xia, kantor polisi ini bergantung sama lo. Officer Xia minta bantuan Yao Jie, rekannya, buat nemenin dia. Di tengah badai, ada yang kabur. 2 orang. Officer Xia dan Yao Jie ngeliat ada seseorang yang lari. Ternyata, Liu Wu, seorang pengusaha, datang ke Mangya. Dia pengen ketemu Dage. Dia bilang, dia udah dengar nama Dage, dan dia pengen kerja sama. Dia nawarin 30% saham, dan bilang semua uang yang ada sekarang adalah hadiah buat Dage. Dia nyindir Dage, orang-orang bilang Grey Donkey itu bos, tapi gue nggak setuju. Dia cuma pion di depan. Lo lah bos yang sebenarnya. Dia bilang, Dage ini dijuluki akuntan karena dia pinter ngitung, pinter ngatur. Dage ini orang yang nggak bisa ditangkep, karena dia punya trik khusus. Dage yang udah sadar, langsung ngetes Liu. Dia nanya, siapa gue? Liu bilang, gue cuma tahu julukan lo. Dage nanya lagi, apa julukan gue? Liu bilang, lo itu orang yang ngurusin semua detail, besar kecil, semua harus lewat lo. Terus, kalau mau masuk geng, harus dapat persetujuan lo. Dan gak ada yang bisa nangkep lo, karena lo punya keahlian khusus. Lo pinter ngitung, makanya dipanggil akuntan. Dage nanya ke akuntan, lo sekarang makin pinter ya, ngambil keputusan buat gue? Akuntan ketakutan, dia bilang dia gak berani main-main.
Dage nanya ke akuntan, akan ada bantuan lagi? Dia nanya berkali-kali, makin kenceng suaranya. Akuntan gak bisa jawab. Tiba-tiba, ada panggilan radio. Panggil kantor kota, ini Mangnya. Sinyal putus-putus. Ternyata, Officer Sia berhasil nyambungin radio mereka ke kantor kota. Tapi, sinyalnya jelek banget. Dia gak yakin ada yang dengar. Dia sadar, gak ada bantuan yang bakal dateng. Officer Sia bilang, dia ini dulunya pemandu wisata. Dia gak ngerti dua jenis orang. Pertama, orang yang suka ngukir nama di situs bersejarah. Dia bilang, orang yang minder, makin takut orang lain gak inget namanya. Kalau salah inget, lebih marah daripada gak inget sama sekali. Kedua, pencuri. Dia gak ngerti kenapa orang yang punya tangan dan kaki, malah milih jadi pencuri. Ada kabar kalau Officer Sia pergi ke restoran, dan radio mereka rusak. Akuntan langsung marah, kenapa gak bilang dari tadi? Dia nyuruh anak buahnya buat nyerang Officer Sia. Di kantor polisi, Officer Sia dan Li Hong lagi bersembunyi. Officer Sia bilang ke Li Hong, kita berdua masih hidup. Orang-orang di luar sana masih ngarepin kita. Li Hong ngerasa berat banget. Officer Sia ngajarin Li Hong, jangan pernah nengok ke belakang. Seberapapun susahnya, jangan nengok ke belakang. Lihat ke depan. Masa lalu biarin aja. Lupakan semuanya. Kalau mati, mati aja. Bawa semuanya ke kuburan. Ngerti? Dia nyuruh Li Hong berdiri. Kita berdua, kita bakal pertahanin kantor polisi ini. Para bandit mulai menyerbu kantor polisi. Dage nyuruh semua orang buat ngumpul dan nyerang. Tapi, anak buahnya pada ragu. Mereka mikir, kenapa harus nyerang sekarang? Bukannya masih ada peti-peti uang di luar? Dage bilang, 2 peti di kantor polisi itu juga penting. Angin makin kencang, mereka takut nggak bisa kabur kalau ada masalah. Dage nyindir akuntan, makin pinter ngitung ya. Bahkan bunuh orang aja dihitung biayanya. Kenapa nggak buka perusahaan asuransi aja? Dage nantang akuntan buat taruhan. Pilih satu sisi. Kalau menang, gue dengerin lo. Akuntan ketakutan, dia bilang dia nggak bisa bertaruh. Dage bilang, hidup mereka ini emang taruhan nyawa, taruhan masa depan. Kalau nggak berani bertaruh, jangan jadi bandit. Dage bilang, bukan akuntan yang ngambil keputusan, tapi Dage. Dage ngerasa akuntan pengen ngalahin dia. Dia nyuruh akuntan buat gak ngikutin dia lagi. Tiba-tiba, ada ledakan besar. Li Hong terluka parah. Dia tergeletak di pelukan Officer Sia. Officer Sia bilang, lo bakal mati. Li Hong bilang, lo pinter banget ngehibur orang. Li Hong nanya, Officer Sia, gue takut. Semua orang bakal mati, kan? Officer Sia bilang, ya. Li Hong bilang, makasih, Officer Sia. Lo nggak bohongin gue. Lo polisi yang baik. Li Hong ngasih tahu lokasi penjahatnya, terus dia meninggal di pelukan Officer Sia. Officer Sia terpukul banget, dia ngerasa semua harapan udah sirna. Dage ngumpulin anak buahnya. Dia ngomongin soal keadilan. Dia bilang, orang-orang mati karena mulutnya panjang, atau karena pandangan pendek. Dia bilang, mereka ngerasa nggak adil karena cuma dapat gaji bulanan. Tapi, apa itu keadilan? Keadilan itu kalau mereka ngikutin aturan. Kalau mereka patuh, dia bisa bikin mereka dapat uang 10 kali, 20 kali lipat dari uang di Mangnya. Dia nanya nama mereka. Ada yang namanya Gang Ben, yang bilang dia nggak ngerti. Dia bilang, mereka ini bandit, tapi nggak ngerasa nggak adil. Mereka punya harga diri. Dage bilang, dia kira uangnya udah kebakar semua, jadi mereka nggak punya uang buat bayar gaji. Tapi ternyata, akuntan nyembunyiin uang itu. Dia nyindir akuntan. Dage nanya, setelah bayar gaji, masih ada sisa uang. Kita mau pergi, atau nyerang kantor polisi? Dia bilang, kalau nyerang kantor polisi, dia bakal nambah uangnya. Dage nyuruh mereka buat masukin uang ke mobil. Akuntan ngomong sama Dage, dia bilang dia nggak tahu gimana cara ngejelasin ini semua ke Dage. Dia ngerasa dia bakal mati. Dia bilang, Dage udah 3 tahun di dalam, di luar rasanya kayak 30 tahun. Orang-orang sekarang udah beda, nggak ada yang percaya lagi. Dia bilang, di masa depan, nggak ada yang bisa nemenin Dage lagi. Akhirnya, para bandit pergi. Officer Sia sendirian. Dia ngomong sendiri, orang-orang ngasih gue julukan Wildcat. Lo tahu Wildcat itu apa? Burung hantu. Spesialis meledakan isi perut mayat. Dia bilang, dia satu-satunya yang selamat. Dia seharusnya mati bareng mereka. Kalau dia berusaha lebih keras, Cao Luo dan Li Hong mungkin gak akan mati. Tapi, gak ada kalau. Kenapa dia lagi-lagi jadi satu-satunya yang selamat? Kenapa? Dia capek. Dia bilang,
mereka nggak akan hidup lagi. Dia terus-terusan ngomong sendiri. Dia bilang, jangan berhenti. Dia harus terus berjalan. Officer Xia akhirnya ketemu sama Dage. Dage kaget, anginnya gede banget, gue mikir lo nggak bakal bisa balik. Dia nanya kenapa Officer Xia nggak pergi. Dage bilang, mereka nggak mau lo lagi. Waktu mereka nggak punya jalan keluar, gue ngasih mereka kebebasan, gue ngasih mereka rasa hormat, gue ngasih mereka uang. Gue ngasih mereka kesempatan buat jadi orang baru. Terus, di belakang gue, mereka malah berkhianat. Nggak tahu diri. Mati aja nggak cukup. Officer Xia bilang, orang-orang yang ngikutin lo, akhirnya berakhir kayak gitu semua, kan? Dia bilang, anak-anak brengsek itu pantas mati. Tapi kalau nggak ada mereka, Dage juga bukan siapa-siapa. Tiba-tiba, muncul Duo Jie. Dia nyuruh Officer Xia pergi. Ini nggak ada hubungannya sama Officer Xia. Sa Tao, salah satu anak buah Dage, muncul. Duo Jie nyuruh Sa Tao buat nembak. Kalau mati, mati bareng. Sa Tao ragu. Duo Jie nyuruh Sa Tao nurunin pistolnya. Dia bilang, Sa Tao itu sampah, dia udah ngebesarin Sa Tao, tapi Sa Tao malah kayak gini. Duo Jie berusaha ngelindungin Sa Tao. Sa Tao akhirnya nembak Dage. Duo Jie meninggal karena ngelindungin Sa Tao. Officer Xia ngeliat Dage yang sekarat. Dage bilang, pistol Sa Tao nggak pernah meleset. Dia nanya, orang mati, ada apa yang bisa dilihat? Dia bilang, kalau lo pengen ngeliat, gue bakal bawa lo ngeliat. Lihat baik-baik. Dage meninggal. Officer Xia sendirian lagi. Dia bilang, lo nggak boleh mati. Lo harus ikut gue. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Film ini berakhir dengan suasana yang melankolis. Kota Mang ya bakal dibubarin. Officer Xia ditanya apa rencananya ke depan. Dia bilang dia belum mikir. Dia ditawarin buat ke Shenzhen, tapi dia bilang dia udah pernah ke sana. Dia nolak. Dia sendirian, lagi-lagi. Dia ngeliatin orang-orang pergi, satu persatu. Dia ditinggalkan sendirian di kota yang sepi, dengan semua kenangan pahit dan beban yang dia bawa. Angin besar terus berhembus, mengubur semua jejak masa lalu, tapi nggak bisa menghapus luka di hatinya. Begitulah kisah di Mangya, guys. Sebuah cerita tentang kesepian, pengkhianatan, dan perjuangan seorang polisi yang harus berdiri sendiri di tengah badai. Bikin gue mikir, seberat apapun hidup, kita harus terus maju, nggak boleh nengok ke belakang. Meskipun kadang, beban itu terasa berat banget sampai rasanya pengen nyerah. Tapi, dia terus berjalan. Dan itu, menurut gue, adalah inti dari cerita ini. Berat, tapi penuh makna.